Ini adalah salah satu tangkapan kamera di mana umat muslim sedang melakukan konser. Ini yang di belakang ini umat ini. Cuman dia yang disorot kamera. Nah, bagaimana dia mengangkat tangannya begini? Dia berkata apa? Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya Muhammad, dengar seruanku. Dia bilang begitu. Ini umat muslim konser memanggil-manggil nama Muhammad. Nah, ketika orang Kristen melakukan konser memanggil-manggil nama Yesus, kau dengan cepat mengatakan orang Kristen nyembah Yesus. Nah, sekarang umat muslim ini umat muslim yang melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan orang Kristen. Betul tidak? Saya tidak menyembah Nabi Muhammad, Bang. Nah, ini pokoknya tidak nyembah Muhammad. Kagak ngaku. Loh, Bang, ini saya puterin ya. Sebentar, Bang, saya puterin nih. Coba dengerin dulu ya. Dengerin, Bang ya. Dengerin nih. Nih. Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pernah dengar lagunya nggak? Ya, dengar Bang. Tapi umat Oke, Bang, ketika bilang begini, Bang. Sebentar, Bang. Ketika bilang gini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika Anda bilang begitu, itu ditujukan kepada siapa, Bang? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Kan kita wajib. Oke, Muhammad ada di mana? Bang. Muhammad ada di mana? Ada bingung mikirnya. Muhammad ada di mana? Di surganya Allah. Ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nekat yang nyata. Bang, Muhammad di kuburan, betul atau tidak? Ya, terserah kamu saja mau mengatakan. Oh, berarti surganya Allah kuburan. Muhammad ada di kubur, betul? Ya, kenapa? Nah, ketika kalian mengatakan, ya Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, berarti kalian berseru-seru kepada mayat di kuburan, betul nggak? Memuji dia agar kita. Iya, berarti berseru-seru kepada Muhammad di dalam kubur, betul nggak? Iya, coba akui sekarang. Umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan, coba bilang. Ya, karena gini Bang. Enggak, katanya. Aduh, berat. Saya jelaskan Bang Kudis ya kepada Anda. Gini, karena umat Islam itu Bang wajib percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik, begitu. Karena sini orang ini. Saya pikir tadi menjelaskan apa yang dibahas, apa yang dijelasin. Gini loh. Ketika kalian berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian berseru kepada Muhammad itu, kalian berseru kepada Muhammad yang ada di kuburan di Madinah, betul nggak? Meninggal dunia. Betul atau salah? Ya, terserah Anda, sudahlah. Oh, kok terserah? Gimana? Jangan terserah. Ini loh faktanya. Ini faktanya nih, saya balik kamera saya. Ini faktanya bahwa kalian yang sering ejek orang Kristen nyembah Tuhan sambil konser, ternyata kalian sekarang nyembah Muhammad sambil konser. Nih, lihat nih. Ini adalah umat Muslim ketika mereka konser manggil-manggil nama Muhammad nih. Nih. Itu memuji Nabi Muhammad Bang agar umat Muslim itu mendapatkan syafaat dari beliau Bang, begitu. Karena beliau punya banyak mujizat. Katanya sering ngejek-ngejek orang Kristen nyembah Tuhan sambil konser.
Ternyata di belakang umat muslim ikut-ikutan. Bang, tahu nggak bang? Bang, tahu nggak? Dulu zaman kita masih kondangan. Tahu kan? Kondangan zaman dulu, ya kan? Ngelihat temennya, makannya banyak katanya. Nggak taunya, dia ke belakang. Makan banyak. Ini kelakuan orang Islam nih. Kenapa sih kalian ini sering ngejek orang Kristen ibadah sambil joget-joget konser-konser? Ternyata kalian ikut-ikutan. Gimana? Kan umat Islam wajib memuji beliau, Bang, karena dia adalah Nabi, Bang, utusan Allah, Iya, Bang. ketika kami memuji-muji Yesus, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang menuhankan, menyembah Yesus. Tetapi kalian ketika memuji-muji Muhammad, memanggil-manggil Muhammad, kalian bilang nggak menyembah Muhammad. Ini namanya standar ganda. Kalau orang Kristen datang kondangan makan banyak, kalian bilang makan banyak. Kalau orang Islam kondangan makan banyak, namanya makan sedikit. Nekat yang nyata. Dengar bang, kalau orang Kristen kondangan, ngambil nasi segede ini, segede baskom, kalian bilang apa? Makannya banyak. Nah kalau umat muslim melakukan hal yang sama, itu makannya sedikit. Ini namanya standar ganda. Gimana? Betul nggak? Abang, betul? Saya boleh bertanya kepada abang, apakah benar Yesus itu adalah utusan kan? Nah, ini lari kemana-mana. Kenapa yang dibahas apa? Yang dijelasin apa? Anda sudah mengakui nggak bang? Kita gini, Anda buat pengakuan dulu yuk. Biar apa? Biar kita sama. Bahwa ketika kami datang, berkumpul, ada alat musik, ada drumnya, ada pianonya, ada gitarnya. Manggil-manggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian bilang, orang Kristen lagi ibadah. Orang Kristen lagi nyembah Yesus. Bener kan? Betul. Sekarang umat muslim betul nggak? Ada gitarnya, ada pianonya, ada drumnya. Mereka berseru-seru. Ada umatnya di situ nangis-nangis. Mereka berseru. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Ya, emang seperti itu. Oke, berarti namanya umat muslim lagi ibadah nyembah Muhammad. Betul nggak? Tidak. Nah, standar ganda. Tidak setuju. Aduh, berat. Untuk memuji Nabi Muhammad SAW bukan menyembah kepada dia, tetapi memujinya. Oke lah. Apapun bahasanya, yang jelas Anda melakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan ya. Tidak menurut saya. Kok tidak? Di mana bedanya? Bedanya di mana? Gitarnya sama, mereknya, drumnya merek Roland. Keyboardnya sama, merek Roland. Ayo, beda. Yang bedanya di mana? Ada panggungnya. Ayo. Iya. Walaupun ada sama. Semua. Panggungnya ada, umatnya ada, penyanyinya ada. Apa bedanya di mana? Cuman subjeknya yang beda. Kami berserunya kepada Yesus yang naik ke surga, kalian berserunya kepada Muhammad yang turun ke kuburan. Itu perbedaannya. Gimana dia ini? Udah, belajar dulu agama Islam lah. Repot kita diskusi kayak begini, nggak jujur. Oke, Bang Lora, kita undang dulu muslim yang lain ya. Ya, silakan. Oke, selamat malam Bang Lora. Semoga Anda tersadarkan nanti ya. Itu teman-teman, standar ganda. Mereka ini senangnya standar ganda terus. Ini loh, nih. Nih, saya gedein ya. Sekarang saya gedein biar kalian bisa lihat nih ya. Nih, bagi teman-teman ya 17.000 orang yang di TikTok, belum yang di YouTube. Nih, saya perbesar layar saya. Nih, lihat, saya hilangkan dulu ininya. Nih, lihat ya, perhatikan. Nih. Saya perbesar suaranya ya, biar kelihatan. Lihat nih. Oh sebentar, saya inikan lagi ya. Saya pause dulu sebentar. Nih, inilah orangnya nih. Ini sambil nangis-nangis nih dia nih. Nih, lihat tuh mukanya, ekspresinya. Persis seperti orang Kristen kalau lagi nyembah Yesus. Persis lagi orang Kristen kalau lagi berseru-seru kepada Yesus. Persis nih.
Ya Rasulullah, tuh kan? Nah, tapi mereka nggak mau ngaku mereka nuhanin Muhammad. Nih, coba lanjutin ya, nih. Tuh, lihat kan? Sering ejek orang Kristen joget-joget, ternyata orang Islam sekarang sudah joget-joget. Ini makanya saya bilang Islam ngaca. Kenapa kalian sering ejek-ejek kami? Nyembah Tuhan seminggu sekali, itu pun sambil joget-joget. Ibadah seminggu sekali, itu pun sambil konser. Ternyata di belakang mereka malu saya mengatakannya. Ini gimana ini kaum muslimin wal muslimah? Nih, lanjut ya nih. Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kita berseru-seru kepada Yesus, dia ngejek, saudara-saudara. Orang Islam ngejek, mereka ngejek. Lihat tuh, orang Kristen berseru-seru kepada manusia. Ternyata Islam malah berseru-seru kepada mayat di kuburan. Yo, gimana nih? Coba dong Muslim jangan. Ayolah Muslim, ketika kalian diskusi pakai otak. Jangan gunakan standar ganda gitu loh. Sama kok ya, sama. Kalian tuh penuhan Muhammad. Cuman bedanya yang kalian tuhankan itu udah mati di kuburan. Kami mengakui, saya mengakui kami ini menuhankan Yesus, kami akui itu. Tetapi masalahnya, bedanya kami menuhankan Yesus naik ke surga yang hidup. Tuhan yang hidup. Rob yang hidup. Nah, kalian ini Rob yang di kuburan. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Fahri. Oke, kita kasih naik Fahri. Yo, silakan Fahri. Jangan kalau diskusi begini ngamuk. Sherlock, alamat rumah. Nggak mampu diskusi, bisanya Sherlock. Ngerahkan massa, lapor polisi. Tiap hari umat Islam mewek terus ke kantor polisi, Pak. Kalau debat, Pak. Tolong Pak, tangkap Pak. Ini penistaan agama. Yo, silakan. Fahri, Muslim, Bang. Selamat malam Bang Fahri. Bang Fahri Muslim. Waduh, tidak dengar. Bang Fahri bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Bang, bisa. Oke, Bang Fahri Muslim. Islam Bang. Iya, gimana Bang tanggapan Anda tadi? Anda sudah mendengar ya? Bang Edis hebat, luar biasa. Ini Muslim yang mengatakan hebat luar biasa, teman-teman. Nah, nanti disangkain janjian lagi, padahal saya nggak kenal. Kenapa kok bisa hebat, Kalau Bang? kita benar, Bang. Kalau kita benar, kita bela itu, Bang. Yang benar. Tapi harus benar ya, harus benar. Apabila benar, kita akan bela. Jadi kita luruskan mana juga yang Abang hujat, kita juga betulin, kan begitu kan, Bang? Tapi Anda mengakui nggak ini konser data, ini kan? bagaimana umat Muslim melakukan hal yang sama begitu? Muslim juga berseru-seru kepada Muhammad, Anda akui? Iya. Iya. Terus bagaimana? Kenapa banyak umat Muslim yang bilang orang Kristen nyembah Tuhan sambil joget-joget? Ternyata ini betul nggak? Iya, betul. Iya,
Tuh. Oke, jadi apa pesan Anda kepada saudara-saudara seiman Anda, sesama Muslim? Saudara-saudara seiman, ya, kita itu di garis benar. Kalau memang kita mempertahankan iman kita, ayolah kita bangun hubungan yang baik sesama agama. Jangan kita dengerin ustadz-ustadz yang buat menyesatkan kita. Jangan kita dengerin penceramah-penceramah yang tidak mendukung iman kita. Karena kita satu tujuan menuju hal yang baik. Satu juga Bang Edis, jangan sering menghujat lah. Kalau bisa menghujat itu dalam arti kata, saya mana pernah misalnya Nabi kita nih, Bang Fahri. Saya selalu mengatakan kebenaran terhadap agama Islam. Bahkan saya pernah membuat satu tantangan, challenge. Kalau ada umat Muslim yang bisa menunjukkan bahwa saya menghujat, saya terjun dari Monas. Iya. Jadi Bang Edis, banyak kami belajar sebenarnya tentang buka live Abang ini ya. Aku udah lama ngikutin Abang, tapi payah kali untuk naik. Iya, karena ngantri Bang. Banyak yang inbox saya begini. Setelah, kena pelanggaran kan? Waduh. Ya. Udah pelanggaran. Bang Edi orang Sumatera, kita ini orang Sumatera juga Bang Edis. Iya. Jadi gini Bang, jadi begini. Iya, aku selalu Bang Edis lah, semua bisa singgapin. Nah. Oke. Jadi pertama-tama begini Bang. Banyak yang inbox saya, dia bilang, saya naik ke channelmu tapi tidak mau naik-naikan. Ya sabar bro, yang naik ngantri 100 orang. Jadi pelan-pelan, harus ngantri di bawah, begitu. Tahan-tahanin duduk di bawah. Iya, ngantri ya. Iya. Oke, begitu ya Bang Fahri ya, karena suara Anda juga berisik ini. Ada di mana nih? Kayaknya lagi nonton Boboto di Jawa Barat. Lagi kami, weng. Iya. Gimana? Oh. Oke, begitu ya Bang Fahri ya. Kita undang Muslim yang lain ya. Iya, siap Bang, siap. Oke, selamat malam Bang Fahri. Tadi ada pembatasan tadi. Pembatasan apa sih? Tidak tahu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Ada Santi Malapurba. Santi Malapurba. Ya, Santi Malapurba, selamat malam. Waduh, macet-macet. Santi Malapurba macet-macet. Waduh, perbaiki dulu sinyalnya. Aduh, sakit kepala saya kalau dengar kayak begitu. Ayo, silakan ya. Yang muslim-muslim, ayo ajukan permintaan naik. Kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Haris Universe. Oke, Haris. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Saudara Haris, selamat malam. Haris Universe. Halo, Saudara Haris. Saudara Haris. Oke, baik. Kita sapa berkali-kali tidak didengar. Kita turunkan ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya harap Anda, ini poinnya sebenarnya sudah. Ini kita tinggal menunggu bantahan saja dari Muslim. Ya, silahkan kaum muslimin. Kalau kalian mau naik, ayo naik kemari. Jangan berstandar ganda ya. Seperti itu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Nixon netral. Malah kepencet si Ajam. Oke, Ajam. Yuk, silakan Ajam, nyalakan kamera. Ya, sebenarnya saya malas sih, tapi teman tadi nge-share ke sini. Iya, itulah kan. Terima kasih teman-teman yang sudah meng-share. Akibat share kalian, mereka langsung menanggapinya. Aduh, oke, Bang Ajam sudah menyimak ya dari tadi ya? Sudah. Oke. Anda sudah akui bahwa umat muslim sekarang sudah mulai konser-konser, joget-joget, panggil-panggil nama Muhammad? Betul, saya akui. Betul. Mereka berseru-seru memanggil nama Muhammad, betul? Betul. Seperti bagaimana orang Kristen juga konser berseru-seru memanggil nama Yesus, betul? Betul. Sekarang saya tanya,
Apakah umat muslim yang melakukan ini itu sesat? Sesat. Sesat. Sederhana bukan? Sesat mereka. Iya, betul. Teman-teman. Sesat. Sesat, penyimpangan itu. Penyimpangan. Umat Islam yang berteriak-teriak, bermusik-musikan sambil joget-joget, solawatan, penyimpangan. Berat, Bicara saudara. Bang Azam. Silakan geruduk. Penyesatan. Jadi ini banyaknya orang ini semua sesat semua. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Berarti ini umat ini yang mereka nangis-nangis dan mereka didukung loh ini, Bang Azam. Mereka didukung Silakan. ini. Ya Allah, Penyimpangan, bergetar hatiku. Kalau aku baca penyimpangan. komentar-komentarnya ya, bergetar hatiku ya Allah. Nih ya. Kita baca komentar-komentarnya sebentar. Nih ya, nih. Kita baca komentarnya, perhatikan. Perhatikan. I love you Muhammadku. I miss you Muhammadku. Pertemukan kami yaumil akhir nanti Allah. Lihat nih. Perhatikan, Ya, sudah kan? langsung ke tema saja. Loh, sudah ini, itu nanti. ini komentar-komentarnya. Yang masa kecilnya pernah pesantren kilat di tempat ngaji. Baik, nanti saya reaksi itu video. Nih, sebentar nanti nih. Saya reaksi yang itu nggak video. ikutan nyanyi fix. Dia. Nanti saya reaksi videonya. Nanti saya reaksi. Reaksi saya videonya berterima kasih juga ya. Langsung merinding. Saya nonton video masa Edis. kecil yang bahagia. Unyu-unyu. Kabar ini. Ya. Terima kasih Edis. Terima kasih. Ngeri nih teman-teman ya. Ini Azam sendiri mengatakan mereka ini sesat nih. Menyimpang itu. Menyimpang saudara-saudara. Ya, saya berterima kasih juga dengan Edis karena telah mengangkat tema ini ya. Nanti saya reaksi. Kita naikkan satu muslim yang lain ya. Contoh misalnya Santi Malapurba. Yuk. Biar kita konfrontir mereka. Karena satu muslim bilang sesat. Oke, Santi Malapurba. Menyimpang lah. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Iya ya. Tadi sinyalnya berat, Bu. Ya. Sudah nyimak dari tadi ya, Bu ya? Ya, udah makan dah? Udah makan, saya sudah makan. Sudah. Bu Santimala, menurut Bang Azam, itu orang Islam yang berseru-seru kepada Muhammad, yang sholawatan itu sesat katanya. Gimana? Yang joget-joget, maksudnya yang joget-joget, yang pakai diiringi keyboard, betul itu, diiringi gitar. Sesat. Itu penyimpangan itu. Iya, betul. Ajarannya sudah lari dari ajaran Rasulullah. Oh, berarti orang ini sesat berarti. Itu. Iya sayang, sesat. Kalau ada berjoget-joget saudara-saudara. Penyimpangan itu. Timpang. Penyimpangan itu, Edis. Oke, penyimpangan. Oke, saya naikkan lagi ya muslim yang lain ya. Sebentar. Kenapa kok begitu, Dis? Sudahlah, ini udah 2 orang, udah sepakat sebenarnya, Dis. Anda tanya sama ulama-ulama. Oke, baik. Oke, kita pilih satu orang. Bu Santimala atau siapa? Satu lagi. Santimala atau official, kita ganti satu orang. Santimala. Oke, Bu Santimala ya, dia lagi makan. Sebentar Bu Santimala, kita naikkan lagi satu muslim lagi. Mohon maaf, kita naikkan satu muslim lagi. Kita mau konfirmasi ya, apakah ini sesat, penyesatan ya. Kita kasih naik ada Selfie Panjaitan. Selfie Panjaitan, nampaknya ini apakah dari lahir sudah muslimah atau seorang mu'alaf. Ya, Selfie Panjaitan, selamat malam. Halo? Selfie Panjaitan. Oke, baik ya. Tidak merespon, kita turunkan. Kita naikkan sebentar ya. Kita berdua aja. Lagi kita selesaikan. Sebentar, kita naikkan satu muslim lagi untuk mengkonfirmasi dulu. Karena ini banyak muslim yang ketakutan ini. Kalau Ustadz sudah ngomong sesat, umat muslim pada ketakutan. Ayo silakan muslim yang lain ya. Supaya ada semacam perbandingan ya. Perbandingan apakah benar yang dikatakan Azam atau tidak gitu loh. Kita kasih naik ada LV. Sebentar ya. Ini agak ini LV Silrai. Oke. Cepatlah ini saya pun naik di sini karena di-share sama kawan-kawan Anda. Nanti di framing. Kita kasih naik selfie sama Edis gitu framingnya. Oke, LV, selamat malam. Saudari LV. Selamat malam Mas Edis. Ya, RV Muslim. Ya, saya Muslim. Ya, sudah menyimak dari tadi RV.
Ya, benar sekali. Mas Ya, Edis. coba silakan nyalakan kamera. Bentar. Sudah saya undang itu, silakan diterima. Oke. Ya, Kak Ervi, ini kan kita sudah nyimak dari dari awal nih. Komentar ya Mas Edis. Gimana? Ya Mas Edis, saya juga ikut komentar ya. Oke, Tentang silakan. yang tadi itu sebenarnya sudah menyimpang. Ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu mungkin ajaran yang berbeda. Waduh, buset. Berarti setuju dengan Ustadz Azam ya? Jangan panggil Ustadz lah, Anda ini gimana sih? Kita kan sudah Islam tidak sepakat. mengajarkan seperti itu Mas Edis. Saya mau kasih tahu Mas Edis, jangan diambil yang seperti konser-konser salat sambil berjoget-joget, itu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Berarti mereka menyembah Muhammad ya? Melakukan penyimpangan. Gimana sih? Jangan diganti-ganti diksinya. Ya, berarti seperti orang Itu, Mas Kristen Edis, menyembah sudah Yesus, mereka pun menyembah Muhammad. Setuju ya? Bukan menyembah Nabi Muhammad, Mas Edis. Nabi Muhammad itu kan rasul kami, rasul, nabi terakhir. Oke, berarti yang tidak mungkin manusia yang memperbaiki akhlak. Oke, begini Bung Ervi, begini pelan-pelan. Saya tanya dulu Bung Azam ya. Bung Azam. Ya, oke. Yes. Ada tidak manusia yang disembah? Manusia yang disembah ada? Ada. Manusia yang dituhankan ada nggak? Ya ada, Yesus. Berarti Muhammad pun sebagai manusia, betul nggak? Muhammad manusia, benar. Berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu juga dipertuhan atau disembah? Ada sebagian sekte yang menyembah Muhammad, ada. Nah, sekte Islam ya, sebagian sekte Islam itu menyembah Muhammad, mereka mengatakan Allah dan Muhammad itu satu, ada. Nah itu. Ada sebagian sekte Apakah Islam. Anda sepakat bahwa mereka ini juga telah jatuh kepada penuhanan Muhammad? Iya, saya tidak kalau terkait dengan itu saya tidak tahu orang-orang yang konser itu ya, itu kan mayoritas ngikut-ngikut itu. Tidak berani, saudara. Iya, kita tidak berani. Di dalam Islam itu selektif, Edis. Kita tidak bisa menghukumi orang banyak. Karena kita tidak tahu apa motif yang melatar belakangi itu. Dalilnya begini, inna nahkumu bidhawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Sesungguhnya kami menghukumi sesuatu yang nampak saja. Allah yang mengetahui isi hati mereka. Oke, dari penampakan seperti ini Bung Azam, dari penampakan seperti ini, mereka berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti mereka kan berseru-seru kepada manusia, kepada Muhammad, betul? Terus? Itu musyrik nggak? Berserunya dalam rangka apa dulu? Meminta? Ada yang dipinta, wahai Muhammad, berikan ya, saya ini. Minta supaya didengar sama Muhammad. Enggak, kalau mengirimkan doa, seperti Allahumma coba sholli isinya ala Muhammad, ya, kita dengarkan isinya. Kita dengarkan isinya sebentar. Oke, kita dengarkan isinya. Ya. Baik, kita dengarkan saya ikuti. Sebenarnya ya. Dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia meminta kepada Muhammad supaya seruannya didengar, betul? Berarti mereka sesat nggak? Kalau dalam mendengar seruan, Nabi Muhammad dapat mendengar. Dalilnya, inna sholatakum ma'rudhatun berarti emang boleh yang dilakukan mereka. Itu tambah pusing lagi. Kalau menyampaikan seruan, didengar. Rasulullah bisa dengar. Berarti Muhammad mendengar seruan kaum muslimin? Mendengar. Nah, terus kenapa mereka salah? Kenapa mereka mempersalahkan mereka? Yang salah itu konsernya, jingkrak-jingkraknya, musiknya itu yang salah. Berarti musik haram? Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Sebagian besar mengharamkan. Berarti nggak sebentar. Berarti musik itu haram nggak? Sebagian besar yang merujuk kepada dalil haram. Berarti umat muslim sebenarnya nggak boleh nyanyi. Begini, bedakan musik dengan nyanyi. Nyanyi itu syair kan. Muhammadku. Oke, misalnya, berarti alat-alat musik haram nggak? Alat-alat musik. Nah, sebagian besar ulama mengharamkan alat musik merujuk kepada dalil. Yang lain berinterpretasi dengan ini dan begitu sehingga tidak mengharamkannya. Ini namanya jawabannya sangat diplomatis sekali. Iya loh. Seperti diplomat ulung dia sudah bertingkah. Gimana sih Bang Azam, nanti? Gini Bang Azam, menurut literatur agama Islam yang saya baca, musik itu haram pada hari-hari merujuk kepada dalil tekstual begitu.
Betul kan? Haram kan? Betul, betul. Tekstualnya gitu. Oke, berarti sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis, musik itu haram nggak? Ya, kalau merujuk kepada tekstual dalil. Haram. Berarti umat muslim boleh nggak nyanyikan Indonesia Raya sambil wah, 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 wah. Boleh nggak? Mainnya boleh. Siapa bilang tidak boleh? Katanya musik haram. Gak pusing deh. Sebentar. Makanya haram, saya bilang ada sebentar interpretasi di situ. Gimana sih? Oke lah, baiklah. Tapi begini, ketika saya mempelajari agama Islam memang, Bang Azam dan Kak Ervi, ya begini. Yang saya temukan itu adalah memang umat Islam ini berada di dalam kebingungan yang nyata. Berada dalam keraguan-raguan. Kenapa? Sebesar umat, sebagian besar umat mengatakan ini boleh. Ya kan, konser-konser boleh. Sebagian mengatakan, oh tidak boleh, haram. Konser nggak boleh, nggak ada yang ngomong konser boleh, apalagi campur baur nggak boleh. Terus mereka ini, semuanya sesat ini. Lah, terdiam kan? Gimana? Jingkrak, salto belakang nggak boleh. Yang terjadi perbedaan itu, Edis, dalam musiknya. Itu terjadi perbedaan dalam umat Islam, musiknya. Itu pun perbedaannya tidak mengeluarkan dari keislaman. Begitu, Edis. Oh, berarti ini tidak keluar dari Islam, berarti masih termasuk Islam. Oh, itu tidak mengeluarkan dari keislaman, artinya menyimpang tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Oke, baiklah. Gitu. Oke. Terakhir sebelum saya ke RV. Begini, Bang Azam. Kita kemarin sudah diskusi dan Anda pun termasuk umat Islam yang mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu di tengah-tengah umat adalah seorang Rob, betul? Bisa dikatakan sebagai Robbun, tapi ada idofahnya, artinya ada sesuatu yang dikaitkan kepadanya, begitu. Jangan berarti Muhammad adalah Rob, betul? Bisa dikatakan sebagai Rob asal ada ada sesuatu yang bisa dikaitkan kepada istilah Rob tersebut. Iya, tetapi Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, betul? Kok gitu sih cara pembahasannya nggak bagus lah. Nah, ini kan gitu. udah mulai kan. Enggak, dia tidak bisa berdiri sendiri. Muhammad Rob tidak bisa berdiri sendiri. Iya, di tengah-tengah umat, Muhammad itu statusnya Rob nggak? Bisa dikatakan sebagai Rob. Iya, Muhammad itu Rob. Bisa. Di tengah-tengah umat, Allah Rob juga nggak? Allah Rob bukan umat Allah di tengah-tengah alam. Kalau untuk umat tertentu terlalu kecil. Iya, kita kan Allah kan tidak menjadi Rob di tengah-tengah umat Kristen, betul nggak? Allah itu Rob di tengah-tengah orang Kristen? Allah jangankan di tengah-tengah Kristen, di tengah semesta alam ini dia Robnya. Iya, masalahnya tidak ada apakah orang Kristen menjadikan Allah sebagai Robnya? Begini, Anda menjadikan Anda mau menganggap Prabowo presiden atau enggak, dia tetap presiden. Iya, presidennya di Indonesia, dia tidak presiden, Anda ke Malaysia dia udah nggak presiden lagi, betul? Iya, nggak di Indonesia. Walaupun Anda sebagian orang tidak mengakui Prabowo presiden, dia tetap presiden. Apakah orang Malaysia menjadikan Prabowo sebagai presidennya? Begini ya, saya sampaikan ya. Sebuah kebenaran yang absolut itu tidak butuh kepada sebuah validasi. Iya, kita tidak berbicara mengenai kebenaran absolut. Kita berbicara mengenai apakah orang-orang menjadikan Allah sebagai Robnya. Apakah semua manusia menjadikan Allah sebagai Robnya? Allah tetap Rob walaupun seluruh manusia. Ada sebagian besar manusia tidak mengakuinya sebagai Rob. Iya, gitu. Makanya yang saya bahas, di tengah-tengah orang-orang tertentu, mereka tidak menjadikan Allah sebagai Robnya, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, di tengah-tengah umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Tidak semua. Tapi sejatinya, menurut agama Islam, umat Muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Mestinya, tapi tidak semua mempraktekkan hal itu. Jadi tidak benar pilihan diksinya. Tetapi menurut agama Islam, sewajibnya umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob, betul? Sewajibnya, oke, boleh, boleh ya. Dan juga umat Muslim wajib menjadikan Allah sebagai Rob, betul? Iya, memang dia adalah Rabbul Alamin. Iya, berarti ada dua yang wajib dijadikan Robnya, betul nggak? Iya. Iya, makanya saya bilang Rob kalian ada dua. Bukan cuma dua, kenapa Anda tidak kembangkan pertanyaan itu? Makanya begini Bung Azam, sekarang itu begini loh, seandainya, ini enaknya saya bilang kan Bung Azam, gini, saya pernah bilang begini Bung Azam, seandainya Ustadz yang naik ke sini,
ya, dia akan mengiyakan omongan saya, gitu loh. Makanya kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik ke channel saya? Kenapa? Karena takut akan mengiyakan. Macam-macam, mereka nggak kenal Anda, Dis. Lah nggak kenal bagaimana? Abung Azam, dengar Bung Azam. Ketika saya bahas agama Islam, berapa yang nonton? 19.000 nih, 19.400 orang. Ketika Muhammad bahas agama Islam di TikTok, yang nonton 600 orang. Siapa? Loh, Abdul Somad ketika kajian di channel dia, tahu nggak berapa yang nonton? Nggak pernah saya lihat. Mentok-mentok paling-paling 800 orang, 1.000. Sedangkan saya ketika saya membuat kajian tausiah agama Islam, yang nonton nih 19.000 orang. Jadi jangan bilang Abdul Somad gak kenal saya. Ya, harapan saya begini, Dis, ya. Kan sudah terakhir tadi kan, harapan saya ya semoga Anda mendalami lagi agama Islam agar Anda mendapatkan pencerahan begitu kan. Karena saya ini sebenarnya nggak suka debat-debat agama ini sebenarnya, saya, Dis. Iya, tapi begini Bung Ajam, saya ini sering berdebat dengan muslim yang awam-awam. Padahal sudah saya bilang, tolong yang naik itu yang ustadz, yang ngerti agama Islam. Nah, ketika mereka yang awam-awam, sebagian kecil mereka mengiyakan Muhammad itu adalah Rob, tapi sebagian besar tidak mengiyakan. Nah, tapi untuk kalangan-kalangan terpelajar, seperti Tasik Ngaji, Ustadz Daman Al-Mantiki, Rashid, Gus Wafi, Anda, itu mengiyakan Muhammad itu Robnya. Bahkan wajib umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat. Betul tidak? Iya. Tapi orang-orang awam nggak mau. Coba Anda jelaskan dulu lah. Anda dulu Ustadz yang menjelaskan. Coba silakan. Silakan, yuk. Ya. Rob itu kan artinya sosok yang menguasai, yang mengatur lah tepatnya begitu, yang mengatur kita. Ketika kita misalnya memiliki bawahan begitu, maka kita adalah Rob bagi bawahan tersebut. Ketika kita tunduk dan patuh terhadap sosok tertentu, ya sosok tertentu tersebut dapat menjadi Rob kita. Itu sederhananya sih begitu. Nah, sedangkan Allah itu Rabbul Alamin, dia Rob alam semesta. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tapi selain daripada itu, ada Rob-Rob kecil. Rob itu gelar, title, bukan sebuah proper name. Begitu. Baik. Jadi ketika umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, sesungguhnya itu bukan musyrik, tapi itu keinginan dari Allah sendiri, betul? Oh, sudah ditelepon dia, teman-teman. Ajam, kamu mengatakan demikian nanti umat muslim jatuh. Mana nggak bisa diangkat lagi teleponnya, anunya. Aduh. Nggak bisa, kalau diangkat putus. Tunggu, saya angkat telepon dulu ya. Saya izin turun di sini, ada telepon. Baik. Terima kasih, ya. Bung Ajam. Dia sudah dapat telepon. Kamu kenapa ngomong begitu di channelnya Edis? Nanti umat muslim murtad gara-gara kamu. Ini teman-teman, ketika kita orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Rob kita, mereka ejek. Kenapa kau Tuhan kan manusia? Kata Rob kami. Ternyata mereka menjadikan Muhammad sebagai Robnya, menjadikan manusia sebagai Robnya. Ketika kita menjadikan Yesus, menjadikan manusia sebagai Rob kita, mereka mengejek, ya kan? Mereka bikin lagu, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu? Ternyata umat Muslim di belakang ternyata ikut-ikutan menjadikan manusia, menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Itu. Kan sudah saya bilang kemarin kan, kalau Ustadz yang ngomong sama saya, dia akan mengiyakan. Itulah kenapa Abdul Somad dan Adi Hidayat itu nggak berani. Nggak berani mereka. Kalau sampai mereka naik ke channel ini, ngobrol diskusi dengan saya pastikan akan keluar dari mulut Abdul Somad dan akan keluar dari mulut Adi Hidayat bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat muslim, biar kalian tahu. Iya.